Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri yang bernama Fikri Fajri. Yang kedua itu ada Fajri Ramadan, dan yang ketiga itu ada M. Hafiz Hadi Pratama. Kami di sini mendapat tugas kuliah dari mata kuliah Hubungan Antar Pemerintah, yang mana kami disuruh untuk mempresentasikan mengenai profil dari Polri, struktur organisasi dari Polri, dan juga mengenai koordinasi dari Polri dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami masuk ke profil dan juga visi misi dari Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewa Kotama, yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat Kapolri. Dan sejak tanggal 27 Januari 2021, jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Polri tumbuh dan berkembang dari rakyat untuk rakyat. Memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai penguasa. Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua negara yang disebut New Modern Philosophy atau Vigilant Quiescent, yang berarti kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram. Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dan rincian makna sebagai berikut. Yang pertama itu ada perisai yang bermakna pelindung rakyat dan negara. Yang kedua itu ada pancaran obor yang bermakna penegasan tugas Polri. Di samping memberi sesuluh atau penerangan, juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi Kamtipnas yang mantap. Yang ketiga yaitu tangkai padi dan kapas, menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur. Sedangkan 29 daun padi dan daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama pada 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo. Nah, yang keempat itu ada 3 bintang di atas logo yang bermakna Tribrata adalah pedoman hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri. Yang terakhir itu ada warna hitam yang berarti lambang keabadian dan sikap tenang mantap, yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun. Tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan. Nah, adapun visi dan misi dari Polri, yaitu visinya terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi yang harus dilaksanakan Polri. Yang pertama yaitu melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga itu menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. Yang keempat itu menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. Yang kelima itu mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum. Yang keenam itu menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Yang ketujuh itu mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri. Yang ke-8 yaitu membangun sistem sinergi polisional inter departemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja atau partnership building. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dari Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk fungsinya sendiri, itu merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
Nah, dan untuk tugas pokok kepolisian itu sendiri, yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Itu sesuai dengan pasal 13. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinasi kepolisian dan dinas perhubungan dalam menertibkan becak motor yang ada di Kota Makassar. Di Kota Makassar, populasi kendaraan umum jenis becak motor atau bentor kian tak terkendali. Jumlahnya yang semakin banyak membuat pemerintah terkait tak dapat melakukan penertiban secara sepihak. Pasalnya, penertiban bentor tak hanya melibatkan satu dinas pemerintahan, melainkan lintas sektor yang juga memiliki tanggung jawab untuk menertibkan bentor. Dan untuk mengatasi becak motor yang ada di Kota Makassar, memang tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Butuh koordinasi antara Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan yang harus bersinergi secara maksimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga permasalahan becak motor sedikit demi sedikit bisa teratasi. Dan untuk melaksanakan koordinasi dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas, ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan yang diantaranya. Pertama, ada kesepakatan. Kesepakatan adalah kerjasama antara instansi terkait antara Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan. Kesepakatan kerja bersama memberikan keunggulan dari perundingan bersama, dan kesepakatan yang dihasilkannya adalah menyediakan metode untuk pengaturan kondisi kerja oleh mereka yang terkait secara langsung. Dengan kesepakatan kerja bersama akan tercipta suatu kepastian dalam segala hal yang berhubungan dalam hal penanggulangan becak motor di Kota Makassar. Dan kedua, ada ketaatan dan loyalitas. Ketaatan dan loyalitas yaitu kepatuhan dan kesetiaan serta dari setiap pihak instansi terkait antara Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan. Ketaatan dan loyalitas meningkatkan kemauan instansi untuk bekerja sama. Dan yang ketiga, ada kerjasama. Kerjasama dalam mencapai tujuan bersama memberikan manfaat yang besar bagi kerja suatu organisasi. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AG selaku staf Urbin Lantas Polrestabes Kota Makassar, kerjasama terlebih lagi karena keberadaan bentor yang semakin banyak jumlahnya, jadi kami harus berdampingan satu sama lain untuk penertibannya. Yang keempat, ada koordinator. Koordinator sangat penting dalam suatu usaha agar menghormati. Saling menghormati dalam melaksanakan koordinasi adalah upaya untuk membina keserasian dan kerukunan antar organisasi agar tujuan bersama dapat terwujud. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi kepolisian dan dinas perhubungan dalam penertiban becak motor yang ada di Kota Makassar. Yang pertama, ada kesatuan tindakan. Pada hakikatnya, koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, konsep kesatuan tindakan merupakan inti dan dapat mempengaruhi koordinasi. Yang kedua, ada komunikasi. Berdasarkan wawancara dari informan tersebut, mengatakan bahwa komunikasi mempengaruhi tercapainya koordinasi karena komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, dan dengan adanya komunikasi, partisipasi anggota yang melakukan kerjasama baik antara anggota dalam satu organisasi yang sama maupun kerjasama antara organisasi yang berbeda akan semakin tinggi, dan dengan komunikasi akan dapat menyampaikan tugas serta hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing. Dan yang terakhir, ada penguatan melalui hukum Pemkot Makassar yang memberikan kebijakan kepada Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk melakukan pemetaan wilayah operasional bentor dengan memperhatikan akses kendaraan umum di wilayah terkait. Jadi dapat
disimpulkan, koordinasi kepolisian dan Dinas Perhubungan di Kota Makassar dalam penertiban becak motor di Kota Makassar sudah menunjukkan efektivitas dalam menjalankan tugas masing-masing. Hal yang menjadi patokan atau standar dalam penilaian yaitu hubungan koordinasi kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Makassar yang telah berjalan dengan baik dengan menempatkan satuan polisi sebagai yang berwenang untuk menegakkan hukum berupa teguran lisan, teguran tertulis atau tilang, dan penyitaan bentor sementara. Itu Dinas Perhubungan berwenang melaksanakan pengawasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap berkoordinasi dengan unsur kepolisian dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kepolisian dan Dinas Perhubungan dan tujuan bersama yang merupakan standar yang ingin dicapai menjadi suatu motivasi untuk kedua belah pihak yang berkoordinasi serta komitmen yang merupakan tingginya partisipasi dan loyalitas kedua belah pihak dalam kegiatan koordinasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.